Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Episode kali ini ada Mang Citot yang membagikan pengalamannya bersama Ak Syarif ketika membantu melawan serangan santet yang ditujukan kepada seseorang yang baru dikenalnya. Bagaimana cerita lengkapnya? Baiklah, teman-teman Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Assalamualaikum. Halo Mas Tama, halo saudara-saudaraku penonton setia Ada Apa Gerangan. Jalan-jalan naik robot, pulangnya membeli paku. Kembali lagi bersama saya Citot. Mohon izin bercerita tentang kisahku. Soalnya banyak sekali yang DM ke saya suruh mengirim cerita lagi. Ya, jadi mau gimana lagi? Begadang lagi deh buat ngetik. 23 bunga teratai. Ayo kita mulai. Pada suatu malam, tepatnya selepas sholat isya, aku bersama teman-teman dan sahabatku sedang jalan-jalan menggunakan sepeda motor. Hanya untuk sekedar mencari angin serta mencari kopi. Biasalah orang gabut. Pada saat itu, aku bersama Ak Syarif, lalu ada Pak Jebot bersama Batak. Singkat cerita, kami telah sampai ke tempat yang kami tentukan, yaitu alun-alun di kota kami. Pada malam itu adalah malam minggu. Jadi tempatnya ramai serta banyak anak muda yang sedang berkencan. It's kencan dong bahasanya. Lalu kami mencari penjual kopi dan cemilan. Mang, itu ada tempat kosong tuh, deket lagi sama yang jualan, ucap Ak Syarif. Lalu kami bergegas ke tempat yang ditunjukkan oleh Ak Syarif. Di situ kami berbincang-bincang sambil meminum secangkir kopi yang memberi inspirasi dan membunuh 1000 aplikasi. Agak lama kami berbincang sambil bercanda. Lalu Pak Jebot bilang, Mang, ada cewek tuh lagi duduk sendiri. Galau deh kayaknya. Bungkus Pak, karetnya 2, jawabku. Ya kali nasi uduk dibungkus. Udah sana samperin aja gabung, kata Pak Jebot. Lalu aku menghampiri cewek itu, kemudian aku menyapa. Halo, sendirian aja mbak? Gabung yuk bareng kami. Tenang, insya Allah kami anak baik-baik kok mbak. Lalu cewek itu menjawab, gimana ya? Boleh deh mas, kebetulan aku lagi sendiri juga kok, jawab perempuan itu. Lalu aku mengajaknya untuk bergabung dengan kami. Sesampainya di meja tempat kami duduk, Ak Syarif berkata, silakan duduk mbak, dengan senyum ramahnya dan diikuti oleh Pak Jebot serta Batak. Kalau mau minum serta mau makan, silakan pesan aja mbak, biar kami yang bayar, ucap Ak Syarif. Waduh, kode keras nih. Sontak kami tertawa mendengar ucapan Pak Jebot. Mang Tot, ingat kata tukang parkir. Mundur, mundur, ucap Batak sambil menertawakanku. Sontak kami kembali tertawa mendengar ucapan dari teman kami. Begitupun dengan cewek itu ikut tertawa. Oh iya, siapa namanya mbak? Ucapku. Iya, lupa, aku belum mengenalkan nama aku. Namaku Sinta, sambil berjabat tangan dengan kami. Lalu kami menjawab dengan menyebutkan nama kami serta bersalaman dengan Sinta. Pada saat yang lain bersalaman, cuman Ak Syarif yang tidak bersalaman. Dia hanya menempelkan kedua telapak tangannya sambil menyebutkan namanya. Mbak Sinta sendirian aja? Apalagi nunggu seseorang atau nunggu teman? Tanya Ak Syarif. Sendirian aja mas, lagi nyari angin sambil menenangkan pikiran, jawab Sinta. Emang kalau boleh tahu mbaknya ini punya masalah apa? Putus ya sama pacarnya? Tanya Ak Syarif lagi. Bukan kok, bukan masalah cinta-cintaan. Cuman ada masalah keluarga aja kok mas, jawab Sinta kembali.
Oh, kirain mbaknya diputusin cowoknya. Jawabku. Enggak kok mas, bukan masalah itu. Kalau diputusin cowok, tenang, ada aku mbak, aku lagi jomblo nih, ucap Pak Jebot. Ah, masnya bisa aja, jawab Sinta. Pak Jebot, coba lagi ya. Udah, sekarang mah nikmatin malam minggu dengan melihat orang pacaran aja, kataku sambil mengejek Pak Jebot. Kami kembali lagi tertawa mendengar aku mengejek Pak Jebot. Tidak lama kemudian, pesanan kami untuk Mbak Sinta datang. Silakan diminum mbak, jangan lupa dimakan cemilannya, kata Syarif. Iya mas, makasih ya, jawab Sinta dengan tersenyum. Oh iya mbak, kalau boleh tahu masalah di keluarganya apa ya? Siapa tahu kita bisa membantu, tanya Syarif. Lalu Mbak Sinta menjelaskan masalahnya. Gini mas, bapak aku lagi sakit, udah beberapa kali keluar masuk rumah sakit. Cuman kata pihak rumah sakit, bapakku sehat-sehat aja. Sampai dokter pun bingung tentang penyakit apa yang ada di tubuh bapak. Sudah sekian banyak rumah sakit kami datangi untuk pengobatan, tapi hasilnya nggak ada. Dan hasil dari jualan bapakku pun udah lama habis. Semua barang yang keluarga aku punya sudah dijual semua sama ibuku untuk biaya pengobatan bapak. Bahkan sekarang hanya sisa sertifikat rumah. Kalau masih seperti ini, mungkin sertifikat rumah terpaksa kami gadein. Kami turut prihatin ya mbak. Kalau boleh tahu, emang sudah berapa lama mbak sakitnya? Tanyaku. Kira-kira sudah hampir mau setahun mas. Saya bingung mau gimana lagi. Sedangkan harus ada biaya buat kuliah, sekolah adikku, serta untuk makan kami sehari-hari. Sedangkan pemasukan kami hanya mengandalkan bapak yang jualan bakso di kiosnya. Semenjak bapak sakit, sudah nggak ada lagi pemasukan mas. Sempat kepikiran aku untuk berhenti kuliah dan mencari kerja. Tapi setelah aku bercerita sama ibuku masalah aku yang mau berhenti kuliah, ibuku melarangnya mas. Dan harus tetap melanjutkan sekolah, ucap Sinta yang sambil meneteskan air matanya. Kami turut prihatin ya mbak. Maaf, kami nggak bermaksud membuat Mbak Sinta bersedih, ucap Syarif. Iya mas, nggak apa-apa kok, jawab Sinta. Lalu, tidak lama kemudian Syarif izin pergi sebentar. Mang, aku mau ke depan dulu ya sebentar. Oh Kres, jawabku. Kami melanjutkan perbincangan kami. Emang rumah mbak di mana? Tanyaku. Masih daerah sini kok mas, jawab Sinta. Lalu aku bertanya lagi. Bawa kendaraan apa naik angkutan umum mbak? Naik angkutan umum mas. Oh, mau dianterin pulang? Tanya Pak Jebot. Gak usah mas, takut ngerepotin. Ini juga makasih banget atas makanan sama minumannya. Tidak lama kemudian Syarif datang. Lalu aku berkata kepada Syarif, gimana kalau kita anterin Mbak Sinta? Kasian kan udah malam juga, ditambah dia nggak bawa kendaraan, biar sekalian nengokin bapaknya. Boleh tuh, nanti sekalian pulang ya, jawab Syarif. Tidak terasa malam semakin larut. Pada saat itu, waktu menunjukkan jam 10 malam. Lalu kami memutuskan untuk pulang. Sebelum kami pulang, kami mengantarkan Mbak Sinta terlebih dahulu. Sinta bersama Syarif dan aku ikut bersama dengan Pak Jebot dan si Batak. Jadi kami bonceng bertiga. Singkat cerita, kami sampai di depan rumah Mbak Sinta. Lalu aku disambut hangat oleh ibunya. Kami dipersilahkan untuk duduk. Dan Mbak Sinta kemudian membawakan kami air minum. Maaf ya mas, kami cuma punya air putih aja, ucap Mbak Sinta sambil menaruh beberapa gelas di meja yang ada di depan tempat duduk kami. Gak apa-apa, ini juga makasih loh mbak, malah ngerepotin, ucap Syarif. Lalu Pak Jebot membuka pembicaraan. Oh iya bu, kata Mbak Sinta bapaknya lagi sakit ya? Iya mas, sudah hampir 1 tahun ini bapak sakit dan gak bisa apa-apa, jawab ibunya Sinta. Udah dibawa ke dokter belum bu? Tanyaku. Udah mas, rumah sakit yang deket sini bahkan sampai keluar kota, tapi hasilnya gak ada perubahan. Sampai mendatangkan orang pintar pun hasilnya tetap sama.
Silahkan mas, sambil diminum, ucap ibunya Sinta. Gimana ceritanya bisa sampai kayak gitu bu? Tanyaku lagi. Gimana ya mas? Waktu itu bapak habis pulang jualan, terus ibu lagi di dapur, serta Sintanya lagi di kamar ngerjain tugas kuliah. Tiba-tiba terdengar suara minta tolong sambil mengerang kesakitan. Pas ibu samperin, ternyata bapak lagi tergeletak sambil kesakitan. Semenjak itulah bapak sering keluar masuk rumah sakit sampai saat ini, jawab ibunya Sinta sambil menjelaskan. Lumayan cukup lama kami mengobrol, lalu kami pamit izin untuk pulang. Kami turut prihatin ya bu. Ini ada sedikit rezeki dari kami, semoga bermanfaat ya bu. Nanti lusa saya kesini lagi ya bu untuk melihat keadaan bapak. Kami izin pamit soalnya udah malam, ucap Ak Syarif. Lalu kami berpamitan untuk pulang. Sebelumnya terima kasih banyak ya mas. Mas sudah mau mengantarkan anak saya pulang. Tapi maaf, yang diberikan mas ini kebanyakan, ucap ibunya Sinta. Lalu Ak Syarif menjawab, tidak apa-apa bu, saya ikhlas, ridho lillahi ta'ala. Semoga bisa meringankan beban ibu dan keluarga ya. Sekali lagi makasih banyak ya mas atas kebaikannya. Ibu tunggu ya lusa nanti. Tapi kalau ada kesibukan, jangan terlalu memaksakan, kata ibunya Sinta. Sama-sama bu, kita pamit ya bu, Mbak Sinta. Assalamualaikum, kata Ak Syarif. Iya mas, hati-hati di jalan. Waalaikumsalam, ucap Mbak Sinta dan ibunya. Ketika dalam perjalanan pulang, Ak Syarif mengajakku untuk menginap di rumahnya. Aku tanpa pikir panjang mengiyakan ajakan Ak Syarif. Singkat cerita, aku sampai di rumah Ak Syarif. Lalu aku diingatkan oleh Ak Syarif agar menelpon orang tuaku untuk memberikan kabar bahwa aku menginap di rumah Ak Syarif. Setelah berada di dalam kamar, si bibi membawakan kami kopi. Kami duduk berdua di balkon luar depan kamar Ak Syarif. Lalu dia berkata, Mang, ada yang gak beres nih sama bapaknya Mbak Sinta. Ada yang gak beres gimana Ak maksudnya? Tanyaku. Sakit yang dialaminya bukan sakit biasa. Di dalam rumahnya pun suasananya kayak agak panas kan? Ucap Ak Syarif. Iya sih bener, pengap. Aku aja kayak yang susah buat nafas, jawabku. Nanti lusa kita kesana ya mas. Kita bantuin, mudah-mudahan atas izin Allah bapaknya Mbak Sinta bisa sembuh, ajak Ak Syarif kepadaku. Lalu aku mengiyakan ajakannya. Sempat dalam hatiku ada keraguan, tapi aku yakinkan kembali, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Singkat cerita, sore hari aku pergi ke rumahnya Ak Syarif dan menanyakan keberangkatan kami ke rumahnya Mbak Sinta. Lalu Ak Syarif menjawab, jadi Mang, nanti ya habis sisa kita ke sana. Lalu aku mengiyakan ucapan dia sambil menunggu yang tidak pasti tapi tidak kunjung menghampiri. Sambil menunggu waktu, kita berangkat ke rumah Mbak Sinta maksudnya. Kita menghabiskan waktu dengan mengobrol sambil ditemani oleh secangkir kopi cap jukung dan cap abjad. Setelah sholat isya, kita berangkat menuju rumah Mbak Sinta. Dalam perjalanan, Ak Syarif berkata kepadaku, Mang, nanti jangan kaget ya. Terus bantu sama doa, sebisanya aja. Tetap fokus dan jangan putus zikir dalam hati. Lalu aku mengiyakan ucapannya. Tidak berapa lama, kurang lebih setengah jam, kami mulai mendekati rumah Mbak Sinta. Lalu Ak Syarif bertanya kembali kepadaku, Mang, masih punya wudhu kan? Masih Ak, jawabku. Syukur kalau masih punya wudhu. Kalau tidak punya wudhu, kita cari musola atau masjid dulu, kata Ak Syarif. Lalu kami sampai di depan gerbang rumah Mbak Sinta. Lalu Ak Syarif menyuruhku untuk memejamkan mata. Aku pun menurutinya. Dan ketika aku membuka mata, aku terkejut setelah melihat ada banyak sosok yang mengelilingi rumah Mbak Sinta. Mbak Sinta keluar dengan menembus banyak sosok-sosok itu. Lalu dia membukakan gerbang untuk kami. Pada saat kami menginjakkan kaki kami di halaman rumah Mbak Sinta, angin dingin berhembus menerpa kami.
Semua sosok melihat ke arah kami dengan muka yang marah. Muka sosok makhluk itu hitam legam dan bertaring. Ada juga yang sosoknya tinggi besar, serta ada sosok kepala tanpa tubuh yang menggelinding. Lalu kami berjalan melewati makhluk-makhluk itu. Tetapi sosok makhluk itu enggan untuk mendekati kami, seperti ada sesuatu yang menghalangi. Kami masuk ke dalam rumah Mbak Sinta dan kembali disambut oleh ibunya serta oleh adik perempuannya yang masih kecil, mungkin kurang lebihnya 8 tahunan. Kami diantar oleh ibunya Mbak Sinta menuju kamar bapaknya berada. Sesampainya di kamar bapaknya Mbak Sinta, kami di situ terkejut melihat keadaan bapaknya yang sangat memprihatinkan, sampai sulit untuk dijelaskan. Mbak Sinta mempersilahkan kami untuk duduk. Lalu Ak Syarif mengajak aku duduk. Pada saat kami duduk, kami semua dibuat kaget dengan tiba-tiba bapaknya Mbak Sinta bangun dari tidurnya, lalu kemudian duduk menghadap kami dengan sorotan mata yang sangat tajam. Mbak Sinta berkata, "Kok Bapak bisa duduk? Padahal semenjak sakit, Bapak nggak bisa apa-apa. Jangankan untuk duduk, menggerakkan tangan aja susah," ucap Mbak Sinta dengan raut muka yang sangat kaget. Yang di hadapan kita bukan sosok bapaknya Mbak, tapi sosok makhluk yang mengambil alih tubuh bapaknya Mbak, ucap Ak Syarif. Kemudian Mbak Sinta serta ibunya kaget mendengar ucapan Ak Syarif itu. Dan tidak lama kemudian, sosok yang merasuki bapaknya Sinta berkata dengan mata yang sangat tajam penuh amarah, "Kalian jangan ikut campur urusanku. Pergi dari sini, atau kalian dan keluarga kalian akan menerima nasib yang sama." Ak Syarif lalu menjawab, "Ya jelas aku bakal ikut campur. Orang kamu mengganggu keluarga saudaraku." "Aku tahu kamu bukan saudaranya. Bahkan aku bisa melihat bahwa kamu tidak ada ikatan saudara dengan keluarga ini. Pergilah, jangan ikut campur," ucap sosok itu lagi. "Aku memang gak ada ikatan darah sama keluarga ini, tapi aku punya ikatan saudara sesama muslim. Kalau kamu terus bersikeras mengganggu keluarga ini, berarti kamu juga menggangguku sebagai saudaranya," jawab Ak Syarif. Lalu sosok yang merasuki itu berkata lagi, "Silakan saja kalau mau ikut campur. Akan aku pastikan nyawamu tidak akan selamat." "Aku gak akan takut sama ancamanmu, dan aku tidak takut dengan makhluk sepertimu," ucap Ak Syarif. "Tutup mulutmu anak manusia, atau kau akan menyesal dengan ucapanmu," ucap sosok yang merasuki itu. Lalu tubuh bapaknya Mbak Sinta merangkak dan kemudian menempel di dinding kamar. Aku juga tidak tahu jenis makhluk apa yang merasukinya. Mbak Sinta dan ibunya menangis histeris melihat kejadian itu. Dan sosok yang merasuki itu berkata lagi, "Lihat saja, kau akan menyesal dengan ucapanmu itu, anak manusia." Lalu Ak Syarif membaca doa. Entah doa apa yang dia baca. Ketika sosok makhluk yang merasuki itu merangkak dengan cepat menghampiri kami, Ak Syarif dengan cepat mengarahkan telapak tangan kanannya ke arah sosok makhluk yang merasuki itu seraya mengucapkan takbir. Sontak makhluk itu terdiam dan seperti menabrak batas penghalang. Sosok makhluk itu bertanya, "Siapa kamu, anak manusia?" "Aku hamba Allah," jawab Ak Syarif. "Punya kesaktian apa kau sampai bisa menghentikanku dalam sekejap?" tanya makhluk yang merasuki itu. "Aku gak punya kesaktian apa-apa. Aku cuma manusia biasa yang ingin menolong saudaraku dari gangguanmu." Lalu sosok makhluk itu berkata lagi, "Aku tahu kau bukan keturunan manusia biasa. Aku bisa merasakan energi yang keluar dari tubuhmu, serta ada keris pusaka sakti yang kau miliki. Bahkan ada 2 macan yang mendampingimu, sampai aku tidak bisa menyentuhmu. Pergilah dari sini,
Jangan ikut campur urusanku. Aku akan tetap ikut campur kalau kamu terus mengganggu keluarga saudaraku, ucap Asyarif. Lalu sosok itu menggeram seperti marah dan menyerang Asyarif. Tapi tanpa bergerak sedikit pun, sosok yang merasuki itu terpental. Lalu Asyarif mengarahkan kedua jarinya seraya berkata, "Aku datang dan berbicara denganmu baik-baik, tapi malah kamu menyerangku." Lalu sosok itu menggeram seperti kesakitan sambil memohon ampun. Tidak lama kemudian, bapaknya Mbak Sinta terjatuh dan tidak sadarkan diri. Asyarif meminta air putih kepada Mbak Sinta dan dia pun mendoakan air tersebut. Kemudian menyuruh ibunya Mbak Sinta untuk mengusapkan air itu ke mukanya bapaknya Mbak Sinta. Beberapa menit kemudian, bapak dari Mbak Sinta sadarkan diri. Kami pun mengucapkan alhamdulillah. Dan Asyarif berbicara, "Ini hanya bersifat sementara. Suatu saat pasti akan datang kembali sosok yang lebih tinggi kastanya dari sosok tadi. Jangan lupa untuk tetap selalu berdoa pada Sang Maha Kuasa. Hanya Dia yang bisa melindungi kita semua." Kemudian Asyarif dan aku keluar dari kamar bapaknya Mbak Sinta. Sebelum keluar kamar, Asyarif menyuruhku untuk memejamkan mata kembali, lalu mengusap mataku dan aku disuruh membuka kembali mataku. Ketika aku membuka mata, sosok-sosok aneh itu sudah tidak ada. "Ambil hikmah dan pelajarannya, Mang, serta kuatkan iman kita dan perbaiki lagi ibadah kita," ucap Asyarif. Kemudian kami duduk kembali di sofa. Di situ kami berbincang-bincang, dan tidak lama kemudian kami pun berpamitan untuk pulang. Ketika mau pulang, Mbak Sinta sempat meminta kontak HP Asyarif, dan dikasihlah oleh Asyarif. "Untuk jaga-jaga, Mas, takutnya Bapak kambuh lagi," ucap Mbak Sinta. "Kalau ada apa-apa, kabarin aja ya, Mbak," jawab Asyarif. Kami pun berangkat pulang ke rumah Asyarif. Singkat cerita, aku sedang duduk bareng Asyarif. Di situ terdengar nada dering HP darinya. Lalu dia menjawab telepon itu. "Halo, Assalamualaikum. Dengan siapa ya?" "Waalaikumsalam, saya Sinta, Mas. Saya mau mengabarkan kalau Bapak sudah agak baikan," ucap Sinta. "Syukur alhamdulillah kalau sudah baikan." "Iya, Mas, makasih ya." "Ya udah, cuman mau kasih kabar kayak gitu aja. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Alhamdulillah, Mang, bapaknya Mbak Sinta udah baik," ucap Asyarif kepadaku. "Iya, alhamdulillah ya." Lalu kami melanjutkan kegiatan kami. 1 minggu setelah kejadian itu, aku dan Asyarif selesai menunaikan sholat maghrib berjamaah di masjid. Kami pergi untuk membeli makanan pada saat itu, kira-kira jam 7 kurang 10 menit. Tiba-tiba ada nada suara dering HP dari Asyarif. "Halo, Assalamualaikum." "Iya, ada apa, Mbak?" Asyarif menjawab panggilan masuk yang ternyata itu dari Mbak Sinta. "Waalaikumsalam, Mas. Mas, Bapak kok kambuh lagi? Sekarang kejang-kejang. Mas kesini ya, tolong," ucap Mbak Sinta yang menelpon Asyarif yang suaranya terdengar sedikit olehku. "Iya, nanti saya kesana." "Iya, Mas, cepet ya, makasih. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Mang, ayo kita ke rumah Mbak Sinta. Bapaknya kambuh lagi." "Ayo, kita ke sana sebelum terjadi apa-apa." Lalu yang tadinya kami ingin membeli makanan, sekarang langsung bergegas pergi menuju rumahnya Mbak Sinta. Dalam perjalanan, kebetulan aku yang mengendari motor. Di situ, kami seperti dipersulit untuk menuju rumahnya Mbak Sinta. Bahkan, kami beberapa kali hampir terjatuh. Singkat cerita, aku dan Asyarif sampai di depan gerbang rumah Mbak Sinta. Di situ aku melihat Mbak Sinta yang sedang menunggu kami seperti sedang dalam perasaan was-was dan cemas. Sebelum masuk, Asyarif kembali menyuruhku untuk memejamkan mata dan kembali mengusap mataku. Dan ketika aku membuka mata, alangkah terkejutnya ketika melihat ada banyak sosok, bahkan sangat banyak, lebih banyak dari minggu kemarin. Asyarif kemudian mengajakku untuk segera masuk. Sesampainya di dalam rumah Mbak Sinta,
aku kembali terkejut melihat ada beberapa sosok. Dan sosok itu sangat menyeramkan. Bahkan lebih menyeramkan dari minggu kemarin yang aku lihat. Aku dan Ak Syarif kemudian masuk ke kamar di mana bapaknya Mbak Sinta berada. Di sana aku melihat ada Mbak Sinta, ibunya, dan satu orang laki-laki yang sepertinya saudaranya. Lalu Ak Syarif dan aku mengucapkan salam. Kemudian dijawab serentak oleh yang ada di sana. Lalu bapaknya Mbak Sinta langsung berdiri melihat kedatangan kami sambil berkata, "Ini dia yang saya tunggu. Akhirnya datang juga. Jadi anak manusia ini yang telah berani menghalangi kami untuk mengganggu keluarga ini. Punya kesaktian apa kau anak manusia?" "Aku tidak punya kesaktian apa-apa. Aku hanya ingin menolong keluarga ini dari gangguanmu. Lagian ada urusan apa sih kamu mengganggu keluarga ini? Dan apa salah keluarga ini sama kamu?" jawab Ak Syarif. "Ini bukan urusanmu anak muda. Aku ditugaskan untuk mengganggu dan mencelakakan keluarga ini. Kalau kau bersikeras ikut campur dengan urusanku, aku akan membuatmu lebih menderita dari keluarga ini," ucap sosok makhluk yang merasuki itu dengan nada mengancam. "Aku tidak takut sama sekali sama ancamanmu. Yang aku takutkan hanya Allah yang Maha Kuasa," ucap Ak Syarif sambil menyuruh Mbak Sinta dan ibunya serta saudaranya itu pergi dari kamar agar menunggu di ruang tengah. Dan jangan sampai berhenti berdoa serta berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang tinggal ada aku dan Ak Syarif serta bapaknya Mbak Sinta yang sedang dirasuki. "Pergilah dari sini dan jangan ganggu keluarga ini, atau aku akan meluluh lantahkan kerajaanmu beserta bawahanmu," ucap Ak Syarif dengan nada mengancam. Lalu makhluk itu berkata, "Berani sekali kau bicara seperti itu. Akan kubuat kau menyesali ucapanmu." "Terus kau mau apa kalau aku bicara seperti itu, tanya Ak Syarif. "Akan kubunuh kau serta keluargamu dan akan kujadikan makanan di kerajaanku," jawab sosok itu. "Aku tidak pernah takut sedikit pun denganmu. Pergilah, jangan ganggu keluarga ini sebelum aku melenyapkanmu beserta semua yang ada dalam kerajaanmu," Ak Syarif berkata dengan nada yang sangat serius. "Coba saja anak manusia tidak berguna. Kesaktianmu tidak sebanding dengan kesaktianku," ucap sosok itu. Entah bagaimana ini terjadi, bahkan aku pun bingung. Tiba-tiba aku telah berada di depan halaman rumah Mbak Sinta. Namun cuman rumah Mbak Sinta aja, tidak ada rumah yang lain. Dan dikelilingi oleh sosok makhluk yang sangat banyak. Di situ aku melihat Ak Syarif bertarung dengan semua makhluk itu. Tapi seperti tidak ada yang bisa menyentuh Ak Syarif. Seakan-akan makhluk itu terpental dengan sendirinya. Dan entah keberapa ratus kali aku dibuat bingung olehnya, sampai aku tidak tahu mana yang asli dari ketiga sosok Ak Syarif itu. Tidak lama kemudian datang sesosok makhluk yang tinggi besar serta bertanduk. Dan dia mempunyai ekor. Mukanya merah seperti terbakar. Lalu sosok itu berkata, "Cuman itu kesaktianmu anak muda? Bahkan itu belum setengah dari kesaktianku. Akan aku lenyapkan sekarang juga bersama temanmu itu." Aku yang mendengar itu bergidik ngeri. Udah serem, bertanduk, punya ekor, mukanya jelek lagi. "Ih, ngeri amat," ucapku dalam hati. Lalu sosok itu menyerang Ak Syarif. Tapi Ak Syarif menepis semua serangan itu. Ketika aku sedang melihat pertarungan itu, sempat aku menengok ke belakang. Dan aku melihat banyak makhluk-makhluk yang akan menghampiriku. Tiba-tiba macan putih yang dari mana datangnya aku tidak tahu menghampiriku dan menjelma menjadi laki-laki yang gagah. Dia berkata, "Mundurlah anak muda, ini sudah tugasku untuk menjaga Raden." Aku yang hanya bengong melihat ini semua, dalam hatiku berkata, ingin rasanya aku membantu, tapi sepertinya tidak mungkin.
Bahkan aku yang sesekali diajarkan oleh Syarif sepertinya tidak cukup untuk membantu banyak. Tapi aku di situ dengan mengucapkan bismillah dan yakin pada Allah membantu semampuku untuk melawan makhluk-makhluk itu. Singkat cerita, sosok yang menghampiriku itu sudah tidak tersisa. Di sini aku melihat Syarif masih bertarung melawan sosok yang bertanduk itu. Aku yang melihat sahabatku bertarung sendirian tidak tega dan ingin membantunya. Ketika aku ingin membantu Syarif, sosok macan putih itu berkata sambil menghalangiku, "Jangan ke sana, kau akan terluka nantinya." Aku tahu kau ingin membantu Raden, tapi Raden melarangmu untuk membantunya, takut nanti terjadi apa-apa. Lalu sosok pemuda itu kembali menjelma menjadi macan putih dan pergi menuju Syarif. Di situ pertempuran sangat dahsyat, sampai suara menggelegar terdengar di mana-mana. Syarif berkata, "Aku tidak akan mundur sebelum kau pergi dan tidak mengganggu keluarga ini lagi." "Percuma saja anak manusia, kau bukan tandinganku. Sekarang kau tidak akan lolos dariku." Lalu sosok itu menyerang Syarif lagi. Namun Syarif dengan cepat menghindari serangan itu. Tidak lama kemudian, Syarif yang biasanya menggerakkan satu tangan, kini aku melihat menggerakkan kedua tangannya. Auranya sangat kuat dan aku bisa merasakan dengan sosok satu di kanan dan satu di kirinya yang mirip dengan dia. Serta ada dua cahaya kuning berbentuk seperti keris, namun agak berbeda dengan bentuk yang sama, dan cahaya itu mengelilingi Syarif. Lalu dia menggerakkan tangan kanannya ke arah makhluk itu. Seketika sosok makhluk itu terpental sangat jauh, tapi sosok itu datang kembali dan menyerang Syarif. Dan kali ini saya melihat makhluk itu tidak bisa menyentuh Syarif sedikit pun. Setiap kali ingin mendekat, makhluk itu terpental sangat jauh dengan sendirinya. Entah apa yang menghalanginya. Syarif kemudian mengangkat tangannya. Pada saat Syarif mengangkat tangannya, seperti ada cahaya kuning keemasan. Lalu sosok itu berkata, "Siapa kau sebenarnya, anak muda?" Lalu tiba-tiba ada seseorang yang gagah perkasa serta berwibawa datang yang entah dari mana datangnya. Di situ Syarif berbicara dengan sosok itu. Tapi anehnya, aku tidak bisa mendengar apa yang Syarif dan sosok itu bicarakan. Pada saat mereka berbicara, kedua telingaku tiba-tiba berdengung dan tidak bisa mendengar apa-apa. Aku hanya bisa diam melihat kejadian-kejadian aneh yang sangat di luar nalar. Siapa sosok itu? Dan kenapa pada saat mereka berbicara, aku merasakan kedua telingaku berdengung, seakan-akan aku tidak diizinkan untuk mendengar percakapan mereka. Aku yang dari tadi cuma melihat sambil bengong, Syarif kemudian menghampiriku dan berkata, "Ayo Mang, kita kembali. Urusan kita di sini sudah selesai. Masih ada satu urusan lagi." Lalu aku hanya mengangguk dan masih tidak percaya dengan apa yang aku alami. Walaupun sudah sering seperti ini ketika bersama sahabatku ini. Kemudian aku dibuat bingung dengan sekejap aku telah berada di kamar bapaknya Mbak Sinta lagi. Di situ aku melihat bapaknya Mbak Sinta sudah sadarkan diri. Kemudian Syarif mengucapkan alhamdulillah serta memanggil Mbak Sinta untuk diambilkan air minum. Setelah didoakan, kemudian air itu diminumkan kepada bapaknya Mbak Sinta dan tidak lupa diusapkan ke muka bapaknya Mbak Sinta. Setelah terlihat kondisi sudah mulai kondusif, bapak dari Mbak Sinta didudukkan. Kemudian Syarif mengarahkan kedua jarinya ke arah perut dari bapaknya Mbak Sinta. Seketika, bapaknya Mbak Sinta memuntahkan darah yang berwarna merah pekat, serta di sana ada paku, kawat, serta pecahan kaca yang keluar dari mulut bapaknya Mbak Sinta. Diikuti Syarif yang mengeluarkan darah dari mulutnya. Sontak keluarga Mbak Sinta kaget dan histeris melihat kejadian itu. Lalu Mbak Sinta berkata kepada Mbak Syarif, "Mas, gak apa-apa kan? Bapakku kenapa mas? Kenapa muntahnya mengeluarkan paku?" "Gak apa-apa kok Mbak, aku baik-baik aja, jangan dihiraukan. Ada yang berniat jahat kepada bapaknya Mbak. Dia mau bapaknya Mbak itu tersiksa dan mati perlahan. Bahkan tubuhnya pun beberapa kali dikuasai oleh makhluk gaib."
Jawab Syarif. Siapa sih mas yang tega melakukan hal sekeji itu pada keluargaku? Apa sih salah keluargaku sama mereka? Tanya Mbak Sinta. Yang melakukan hal itu saya tidak bisa sebutkan mbak, takut nantinya malah jadi sebuah dendam. Siapapun orangnya, mbak tidak boleh dendam kepadanya ya. Serta maafkanlah orang yang mau mencelakakan keluarga mbak. Biarkan mereka mempertanggungjawabkan nantinya di hadapan Allah atas perbuatan mereka. Sekarang yang jelas, bapaknya mbak alhamdulillah sudah kembali normal. Cuman butuh beberapa hari untuk pemulihan. Jadi mbak dan ibu gak usah khawatir. Mbak dan ibu jangan lupa selalu berdoa pada Sang Maha Kuasa. Dan sebelum rumah ini saya pagari, saya akan mengambil sesuatu dari pinggir rumah, ucap Syarif menjelaskan. Lalu dia mengajakku untuk mengambil sesuatu di pinggir rumah. Aku heran melihat ada benda yang diambil oleh Syarif. Bendanya seperti dibungkus oleh kain putih. Lalu Syarif membawa benda itu ke dalam rumah dan memperlihatkan kepada keluarganya Mbak Sinta. Mas, itu apa ya? Ucap ibunya Mbak Sinta. Ini adalah media untuk mencelakakan keluarga ibu. Astagfirullah, kejam sekali orang itu. Ini akan saya musnahkan agar tidak ada sesuatu yang terjadi lagi pada keluarga ini. Lalu Syarif mengarahkan kedua jarinya dan benda itu terbakar dengan sendirinya sampai tidak ada yang tersisa. Ketika membakar, sempat aku melihat sosok Syarif keluar dari tubuhnya, kemudian bergegas keluar rumah. Dan tidak lama kemudian kembali lagi ke dalam tubuh Syarif. Lalu Syarif berkata, rumah ini sudah saya pagari. Insya Allah, dengan seizin Allah, pagar ini tidak mudah ditembus oleh sesuatu yang akan mencelakakan keluarga ini lagi. Air yang tadi saya berikan nanti tolong diminumkan serta diusapkan pada mukanya Bapak ya. Pesan saya, jangan pernah putus untuk berdoa dan meminta perlindungan pada Sang Maha Kuasa, karena kita tidak tahu kapan datangnya bahaya. Serta perbaiki lagi ibadah kita, karena kita tidak tahu doa dan ibadah kita yang mana yang akan diterima oleh Sang Maha Kuasa. Saya hanya perantara, dan yang hanya bisa menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ucap Syarif. Di situ Syarif mengajakku untuk pulang. Ketika mau pulang, aku melihat dia mengeluarkan sesuatu di dalam sakunya. Ketika mau pamit bersalaman, Syarif berkata, Ibu, Mbak, Mas, saya pamit pulang ya. Dan ini ada sedikit rezeki, mudah-mudahan bermanfaat ya Mbak. Makasih banget Mas, sudah mau membantu keluarga kami. Kami nggak tahu bagaimana cara untuk membalas kebaikan Mas. Semoga Mas selalu dalam lindungan Allah ya Mas, ucap Mbak Sinta sambil meneteskan air matanya. Sudah sepatutnya kita sesama manusia harus saling tolong-menolong, apalagi kita sesama muslim. Jadi sudah kewajiban saya untuk membantu saudara saya, ucap Syarif. Lalu kami pamit untuk pulang. Seperti biasa, Syarif menyuruhku untuk menutup mataku kembali dan mengusapnya. Singkat cerita, 2 minggu kemudian, pada saat itu aku pulang dari pendakian kami di salah satu gunung di daerah Jawa Tengah. Pada saat itu, kalau tidak salah, jam 2 siang, kami sampai di rumah Syarif. Lalu kami pun masuk ke rumah dia sambil mengucapkan salam. Dan dijawab oleh ibunda dari Syarif. Putra ibu udah pulang, sama Cita juga ya? Bersih-bersih dulu ya, ibu sudah siapkan. Nanti habis bersih-bersih makan dulu. Ajak Citot sekalian ya nak. Kalau sudah makan, nanti ibu tunggu di ruang tamu. Ada yang sudah menunggu kamu dari jam 10 pagi, ucap ibunda Syarif. Iya bunda, nanti aku kesana ya setelah makan. Sampaikan maafku untuk mereka yang sudah lama menunggu, ucap Syarif. Lalu dijawab dengan senyuman ibunda Syarif. Kami pun bersih-bersih, selepas itu makan, dan kemudian pergi ke ruang tamu. Sesampainya di ruang tamu, aku dikagetkan dengan Mbak Sinta dan ibunya yang sedang duduk menunggu kami. Di situ kami duduk dan berbincang-bincang. Singkat cerita, setelah kejadian itu, kami melakukan aktivitas seperti biasanya. Pada suatu hari, tepatnya hari Kamis jam 10 pagi, aku pergi ke rumah Syarif. Sesampainya di rumahnya, aku bertanya kepada satpamnya, Mang Suher, Syarifnya ada nggak? Apalagi kerja?
Tanyaku. Waalaikumsalam. Ada nada Tot di dalam, tapi di akhir-akhir ini murung, nggak kayak biasanya. Jawab Mang Suher. Iya ya, lupa Mang. Assalamualaikum. Udah tuh, ucapku. Nah gitu dong, waalaikumsalam. Jangan lupa salam kalau bertamu. Kalau ada aden gak boleh masuk kamu Tot. Jawab Mang Suher. Iya Mang, maaf. Itu Asyarif murung kenapa Mang? Biasanya juga kalau gak ada kerjaan pas aku datang ke sini lagi isengin Mang Suher sama si Bibi. Itu ibu lagi sakit, mungkin aden kepikiran sama ibunya. Jawab Mang Suher. Kenapa gak bilang ya sama aku? Yaudah, aku masuk dulu ya Mang. Ucapku sambil berjalan menuju ke depan pintu rumahnya. Mangga Tot. Jawab Mang Suher. Setibanya di depan pintu, aku mengucapkan salam. Tok tok tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Citot, Bibi yang menjawab salam. Bi, Syarifnya ada? Tanyaku. Ada Tot, itu di dalam. Lagi ada di kamar ibu. Masuk dulu, silakan duduk. Biar Bibi panggilkan aden. Lalu aku duduk dan tidak lama kemudian Syarif datang dengan mata yang sedikit bengkak. Aku kemudian bertanya, kamu kenapa habis nangis? Iya Mang, aku gak tega lihat ibuku sakit. Jawab Syarif. Ibumu sakit apa emangnya Tanyaku lagi. Ada yang berniat tidak baik sama ibundaku. Ada yang mengirim lowo ireng. Ucap Syarif. Lowo ireng sih apa Tanyaku. Nanti kamu juga bakalan tahu Mang. Jawab Syarif. Terus itu gimana? Terkena dampaknya enggak Tanyaku dengan serius. Alhamdulillah, berkat perlindungan dari Allah, ibundaku enggak apa-apa. Cuman butuh beberapa minggu untuk pulih kembali. Walaupun enggak apa-apa, tetap aja aku enggak tega melihat ibunda yang paling aku sayangi sakit. Jawab Syarif dengan mengusap air matanya. Dari pertama kenal, waktu sekolah SMP sampai sekarang, aku baru tahu Syarif nangis sampai seperti itu. Mungkin itu adalah bukti sayangnya pada seorang ibu. Apalagi Syarif manja terhadap ibunya. Mungkin aku juga bakalan sama kalau melihat ibuku sakit. Terus gimana? Udah ketemu belum yang mau berniat tidak baik itu? Tanyaku. Udah Mang, nanti kamu temenin aku ya. Jawab Syarif. Siap Singkat cerita, aku dan Syarif berangkat pagi hari sekitar jam 5:30 pagi. Kami berangkat menuju ke arah timur dan mencari alamat yang dituju dengan menggunakan mobil Syarif. Kami tidak berhenti di jalan karena Syarif seperti terburu-buru. Pada malam hari, tepatnya jam 10 malam, tibalah kami di satu rumah yang terpencil yang berada di pinggir hutan. Bahkan akses jalannya pun kami sempat kesulitan untuk melaluinya. Lalu Syarif turun dari mobil dan diikuti olehku. Ayo Mang, kita ke sana. Jangan berhenti berdoa ya, dan terus berzikir. Ajak Syarif sambil mengingatkanku. Aku pun mengangguk menandakan aku paham. Lalu dia berjalan masuk, diikuti olehku di belakangnya. Aduh, baru aja masuk, udah merinding. Auranya panas dan pengap lagi, ucapku dalam hati. Kami berjalan memasuki jalan setapak. Tidak lama kemudian, tibalah kami di depan gubuk yang tidak terlalu besar, dengan pencahayaan berupa obor dari minyak. Lalu dari situ, keluarlah laki-laki separuh baya, dengan memakai pakaian serba hitam, serta memakai kalung tengkorak dan beberapa cincin batu di jarinya. Sebaiknya kau pulang anak muda, sebelum aku pastikan kau tidak akan kembali ke rumahmu lagi, ucap laki-laki itu. Jadi kau yang telah mengirimkan lowo ireng, ucap Syarif. Ya, aku yang telah mengirimkan lowo ireng pada ibumu. Aku tidak terima kau ikut campur urusanku dengan keluarga yang kau bantu itu, ucap sosok laki-laki itu. Jika kau tidak terima aku ikut campur urusanmu, berarti masalahmu denganku, bukan dengan ibundaku. Jika kau menginginkanku, datang padaku. Aku tidak akan mundur sedikit pun berhadapan denganmu,
bukan malah menyakiti ibundaku. Sakit rasanya hati ini kau buat ibundaku seperti itu, ucap Ak Syarif yang kulihat sambil menitihkan air matanya. Hahaha, ternyata anak muda yang ikut campur dengan urusanku menangis seperti anak kecil, ucap laki-laki itu. Kau boleh menyakitiku, tapi tidak dengan ibuku. Minta maaflah pada dia sekarang juga, ucap Ak Syarif. Hahaha, aku akan minta maaf pada ibumu itu, tapi kau harus bisa melangkahi mayatku, jawab laki-laki itu. Baiklah, kau sudah berani menyakiti ibundaku, berarti kau berurusan denganku, ucap Ak Syarif. Tiba-tiba laki itu menyerang Ak Syarif dengan cepat. Sontak Ak Syarif langsung terpental mundur beberapa langkah dengan mulut dan hidung yang mengeluarkan darah. Ini tidak terasa sakit sama sekali. Bahkan aku tidak merasakan sakit apa-apa. Tapi aku masih merasakan sakit hati yang teramat dalam melihat ibuku yang sakit oleh perbuatan kejimu itu, ucap Ak Syarif berjalan beberapa langkah ke depan. Aku hanya termenung melihat pengorbanannya membuktikan betapa besar cinta Ak Syarif kepada ibunya. Lalu laki-laki itu kembali menyerang Ak Syarif. Ketika menyerang mendekati Ak Syarif, tiba-tiba laki-laki itu terpental jauh menabrak pintu rumahnya. Aku hanya diam di balik pohon dan menyaksikan pertempuran Ak Syarif dengan laki-laki itu. Laki-laki itu kembali menyerang, tapi serangannya seakan-akan seperti tidak dapat menyentuh Ak Syarif. Kemudian laki-laki itu mengeluarkan benda seperti mustika. Di benda mustika itu kemudian keluar asap hitam yang banyak, lalu membentuk wujud yang sangat menyeramkan. Bertaring, rambutnya panjang, tinggi besar, badannya berwarna hitam, dengan mata merah menyala. Langit menurunkan hujan serta kilat yang mengeluarkan suara gemuruh sangat kencang. Aku sempat lemas dan beberapa kali mual-mual, bahkan sampai muntah, serta kepalaku sedikit pusing. Namun aku diingatkan oleh suara yang berbisik kepadaku, terus berzikir, meminta perlindunganlah pada Allah, dan jangan sampai putus doa. Kuatkan iman dan yakinkan hati, pasrahkan diri pada Allah yang maha melindungi, ucap suara yang sepertinya tidak asing bagiku, seperti suara Ak Syarif. Dengan munculnya sosok makhluk itu, kini malah menjadi lebih mencekam. Lalu sosok laki-laki itu memerintahkan sosok makhluk hitam besar itu untuk menyerangnya. Ketika sosok makhluk itu mau menyerang, dengan cepat Ak Syarif mementalkan makhluk itu. Kini makhluk itu dengan sekali hempasan oleh Ak Syarif, seketika makhluk itu seperti langsung tidak berdaya. Laki-laki itu mengarahkan benda yang ada di tangannya. Keluarlah bola api yang awalnya kecil, kemudian semakin besar dan semakin membesar, hingga melebihi besarnya bola basket. Di situ aku merasakan badanku seperti kepanasan, sampai angin kencang serta hujan yang menerpa badanku. Aku seperti tidak merasakan dinginnya angin dan hujan itu. Namun yang aku rasakan hanya panas di tubuhku. Di situ aku hanya bisa pasrah dan berdoa. Kemudian aku melihat bola api itu menyerang Ak Syarif dengan cepat. Namun Ak Syarif bisa menghindari serangan bola api itu. Semakin lama serangan itu semakin menjadi-jadi. Lalu Ak Syarif terdiam, kemudian menggerakkan tangan kanannya. Lalu seketika seperti ada tembok tembus pandang yang mengelilingi Ak Syarif. Yang aku lihat ada 5 lapis yang berbentuk seperti tembok, dengan setiap lapisannya berbeda-beda warna. Lalu Ak Syarif berdiri dengan menutup telinga, kemudian mengumandangkan azan. Dan bola api itu kini kian mengecil lalu meledak menjadi percikan api. Subhanallah, sungguh dahsyat kekuasaanmu ya Rabb, ucapku dalam hati. Entah seperti energi atau apa, badanku kini terasa membaik. Hati dan pikiranku pun seperti tenang setelah mendengar suara azan. Setelah bola api itu lenyap, sosok laki-laki itu menyerang kembali Ak Syarif. Dengan cepat Ak Syarif mengeluarkan kedua jarinya ke arah laki-laki itu. Langkah kaki laki-laki itu langsung terhenti. Kemudian dia berteriak kesakitan. Dengan kepala yang mengeluarkan asap, asap itu berwarna hitam pekat.
Aku yang dengan rasa penasaran segera berlari mendekati Asyarif dan berdiri di belakangnya. Laki-laki itu kemudian berkata, "Ampun anak muda, ampun, jangan bunuh saya. Minta ampunlah pada Allah, bukan padaku yang hanya makhluk ciptaannya. Taubatlah sebelum terlambat. Sungguh besar pengampunan Allah bagi makhluk ciptaannya yang mau bertobat kepadanya," ucap Asyarif. "Baiklah anak muda, aku akan bertobat dan akan menjadi manusia yang baik. Tapi apa taubatku diterima?" ucap laki-laki itu. "Jika kamu mau bersungguh-sungguh serta bertaubat dengan taubatan nasuha, insya Allah akan menerima taubatmu, karena pengampunan Allah lebih besar daripada murkanya, dan Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lalu sekarang berdirilah. Aku sudah mengeluarkan semua energi negatif yang ada di tubuhmu, serta kekuatan yang ada di tubuhmu yang kamu dapat melalui persekutuanmu dengan iblis laknatullah. Dan kini tubuhmu sudah aku netralkan. Tinggalkan perbuatan musyrik itu dan kembalilah ke jalan yang diridhoi oleh Allah," ucap Asyarif. "Terima kasih anak muda atas wejangan dan nasihatmu. Aku telah dibutakan oleh nafsu dan kepuasan duniaku, tapi sekarang aku merasa menjadi lebih baik serta bisa berpikir jernih lagi. Terima kasih anak muda. Suatu hari aku akan bertamu ke rumahmu dan minta maaf pada ibumu. Sekali lagi terima kasih sudah menyadarkanku," ucap laki-laki itu. "Berterima kasihlah pada Allah yang telah memberikan jalan untukmu agar kamu bisa kembali ke jalannya." "Kalau boleh tahu, siapa namamu anak muda?" tanya laki-laki itu. "Aku hamba Allah." Lalu Asyarif mengajakku dan pergi meninggalkan laki-laki itu dengan keadaan yang sedang menangis. Singkat cerita, aku dalam perjalanan pulang. "Mang, ilmu itu wajib dicari, apalagi kita umat muslim yang sudah jelas hukumnya wajib. Tolabul ilmi faridhatun a'la kulli muslimin." Tapi kita harus bisa menjadikan ilmu itu bermanfaat, karena ilmu itu bagikan cahaya yang menerangi kita di dalam gelap gulita. Contohnya begini, kalau Mang Tot jalan di tengah-tengah hutan dalam keadaan gelap gulita, nah, takut nggak kamu melangkah, Mang? Tanya dia. "Ya takutlah, nanti takut kesasar, takut nginjak ini itulah, atau nanti malah masuk ke jurang," jawabku. Nah, sekarang gini, kalau Mang Tot jalan di tengah-tengah hutan tapi dalam keadaan terang benderang, kira-kira Mang Tot takut nggak untuk melangkah? Tanya Asyarif lagi. "Nah, kalau itu beranilah, A, kan nggak gelap lagi, jadi bisa melihat jalan," jawabku. Nah, tuh Mang Tot pintar. Jadi ilmu itu ibaratkan cahaya yang menerangi kehidupan kita, agar kita bisa melihat jalan, antara jalan keburukan atau jalan kebaikan. Nah, kalau udah mencari ilmu, kita juga harus mempunyai pegangan hidup. Pegangan hidup kita ya iman kita. Kalau iman kita kuat, insya Allah hidup kita akan berada di jalan yang baik. Tapi kalau iman kita lemah, otomatis kita berbelok arah. Ya contohnya seperti laki-laki tadi. Dan yang terakhir, jangan lupa kita harus berakhlak baik. Kadang kebanyakan orang berilmu tidak mempunyai akhlak. Mentang-mentang dirinya pintar dan hebat, jadi memandang orang lain dengan rendah. Tapi orang yang berakhlak sudah pasti dia berilmu, karena dia memanfaatkan ilmunya untuk menerangi jalan kehidupannya, ucap Asyarif. Aku hanya dia mendengarkan dengan khusyuk, seolah-olah aku dikasih pengetahuan yang sangat mahal dan sangat berharga. Singkat cerita, kami telah sampai di rumah Asyarif pada jam 7:30. Di situ ada ayahandanya dan ibundanya yang sedang duduk berdua di sofa. Kami berdua mencium tangannya. Lalu Asyarif menanyakan keadaan ibundanya. Dan alhamdulillah ibunda dari Asyarif sudah membaik, walaupun belum sembuh sepenuhnya. Asyarif kemudian memeluk ibundanya dengan tangisan yang bahagia. Dan di situ aku merasa senang melihat sahabatku tersenyum kembali. Bahkan aku iri terhadap keluarga Asyarif yang sangat bahagia. Mungkin kebahagiaan itu yang tidak akan ditemui dimanapun. Tidak terasa, air mataku pun jatuh karena terharu melihat keluarga Asyarif yang penuh dengan kasih sayang. Lalu Asyarif mengajakku untuk istirahat di kamarnya.
Singkat cerita, aku terbangun dari tidurku pada jam 1:30 dini hari. Aku melihat Ak Syarif yang sedang melaksanakan sholat di sepertiga malamnya. Lalu aku dengan keadaan mengantuk, ya bisa disebut setengah sadar, mendengar doa yang sangat indah seakan-akan menjadi tamparan keras untukku. Terdengar Ak Syarif berdoa sambil menangis. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tuaku, orang terdekat yang menyayangiku. Jagalah kedua orang tuaku sebagaimana mereka menjagaku dengan penuh kasih sewaktu aku masih kecil dulu. Lindungilah ibundaku dan ayahandaku dari orang-orang yang zalim. Tempatkanlah ibunda dan ayahandaku di dalam surgamu. Cukup ridho dari ibunda dan ayahandalah yang menuntunku ke surgamu. Aku hanyalah hamba sahaya yang tidak berdaya tanpa pertolongan, perlindungan dan petunjuk darimu. Berikanlah hambamu ini ilmu yang luas dan amal yang ikhlas, serta hiasi kami dengan budi pekerti yang baik, agar hambamu ini tetap hidup di jalan yang engkau ridhoi ya Allah. Aku yang mendengarkan Ak Syarif berdoa, kini seakan-akan hatiku bergetar, serta hatiku seperti dicabik-cabik dengan dosa yang telah aku perbuat. Di situ aku menangis tidak henti-hentinya. Aku yang sedang menangis tidak terasa tertidur kembali. Elah, kirain sholat Mang Tot. Pagi hari pun datang. Citot, bangun, udah jam 8 pagi. Tuh, Aden lagi nungguin kamu, ikut nggak katanya, ucap Bibi. Iya Bi, emang mau kemana? Tanyaku sambil mengucek mataku. Katanya mau muncak lagi, jawab Bibi. Iya Bi, aku lupa, jawabku. Aku yang kelupaan kini bergegas siap-siap. Sesampainya di ruang tengah, aku yang masih setengah sadar diajak duduk sambil minum kopi. Lalu setelah menghabiskan kopi, kami berpamitan untuk pergi menikmati keindahan alam. Entah itu keindahan alam mana, atau juga bisa menikmati kengerian malam, dalam pikirku yang sudah memprediksi. Oke, terima kasih untuk saudara-saudaraku yang sudah mau mendengarkan ceritaku. Maaf ya kalau durasinya lama, anggap saja bonus. Semoga bisa mengambil hikmah dari kisahku, ambil yang baik dan buang yang buruknya. Apabila ada kesalahan penulisan atau kata yang saya tuliskan, saya mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa di kisahku selanjutnya. Saya Citot pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mang Citot yang telah membagikan ceritanya. Masih ada satu cerita lagi dari Mang Citot tentang pertemuan pertama kalinya dengan sahabatnya Ak Syarif. Kita simpan untuk nanti ya. Terima kasih juga kepada teman-teman sekalian yang telah menyimak episode kali ini. Semoga dapat menghibur dan diambil hal-hal yang baiknya, terlepas kalian mau percaya atau tidak. Baiklah, sampai di sini saya menemani kalian. Kita jumpa lagi dengan cerita-cerita lain yang insya Allah tidak kalah seru. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, tetap semangat, jaga kesehatan, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.